Selamat pagi teman-teman, terima kasih karena telah menyempatkan hadir untuk ibadah pada pagi hari ini. Semoga kita masih dalam penyertaan Tuhan Yesus dan dapat melakukan aktivitas kami dengan baik setiap harinya. Sebelum kita melanjutkan ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita menyanyikan satu lagu yaitu Bertemu dalam Kasih-Nya. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke dalam doa pembuka. Mari kita siapkan hati kita untuk mempersiapkan ibadah pada pagi hari ini. Ya Tuhan, terima kasih karena Engkau telah memampukan kami untuk datang, untuk ikut menghadiri ibadah pada pagi hari ini. Kiranya Engkau persiapkan hati kami agar dapat menerima firman-Mu dengan baik Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke. Sebelum kita memasuki dalam pembawaan firman, mari kita menyanyikan sebuah lagu lagi, yaitu dari KJ 15, Berhimpun Semua. Shalom, selamat pagi anak-anak sekalian. Pagi hari ini kita akan bersama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk setiap waktu hidup yang Kau berikan bagi setiap kami, terkhusus anak-anak-Mu ini. Kembali kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu Bapa. Penuhi setiap anak-anak-Mu maupun hamba-Mu sendiri dan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga apapun yang firman-Mu nyatakan, mereka dapat mengerti dan memahaminya dengan benar, serta dapat melakukannya di dalam kehidupan mereka sehari-hari, di mana Tuhan tempatkan mereka. Bapa, hamba serahkan waktu ini ke dalam tangan kasih-Mu, biarlah kehendak-Mu saja yang terjadi atas seluruh pemberitaan firman pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba mengucap syukur. Amin.
Anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, pagi ini tema kita berjudul Komunitas Rekonsiliatif. Kalian pernah dengar kata-kata rekonsiliasi? Ya. Rekonsiliasi adalah perbuatan, ini kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ya, perbuatan memulihkan hubungan persahabatan pada keadaan semula, dan juga sebuah perbuatan untuk menyelesaikan perbedaan yang ada. Jadi tema kita tentang komunitas rekonsiliatif artinya suatu upaya untuk memulihkan relasi bersama dalam menyelesaikan adanya suatu perbedaan di dalam komunitas atau persekutuan bersama. Ya. Bacaan pagi hari ini terambil dari Markus 16 ayat 9 sampai 18. Oke, buka Alkitab kalian. Kita akan baca bersama-sama Markus 16 ayat 9 sampai 18. Setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan. Lalu perempuan itu pergi memberitahukannya kepada mereka yang selalu mengiring Yesus dan yang pada waktu itu sedang berkabung dan menangis. Tetapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah dilihat olehnya, mereka tidak percaya. Sesudah itu ia menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada 2 orang dari mereka ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota. Lalu kembalilah mereka dan memberitahukannya kepada teman-teman yang lain. Tetapi kepada mereka pun teman-teman itu tidak percaya. Pada akhirnya ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan. Dan ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular dan sekalipun minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh." Demikianlah pembacaan Injil Markus ayat 16 sampai 18. Anak-anakku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib, hal itu sangat mengguncangkan hati murid dan pengikut Yesus. Ya. Sehingga kesedihan itu, ketakutan itu membuat mereka terpecah menjadi kelompok-kelompok yang ada. Dan ditulis di dalamnya ada 3 kelompok, ya. Ketika kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib yang mengguncangkan itu, murid dan pengikut Tuhan Yesus terpecah menjadi 3 kelompok. Kelompok yang pertama, murid dan pengikut Tuhan Yesus yang setia mengikuti proses penyaliban Tuhan Yesus dari kejauhan. Kalian bisa baca di Markus 15 ayat yang ke-40, dan diantaranya di situ ada Maria Magdalena. Sedangkan kelompok yang kedua adalah kelompok murid dan pengikut Yesus yang melarikan diri. Kalian bisa lihat di Markus 14 ayat 50. Lalu semua murid itu meninggalkan dan melarikan diri. Sedang kelompok yang ketiga, murid dan pengikut Yesus yang menyepi, menghindari kerumunan dan tenggelam dalam kesedihan mereka. Kalian bisa baca di Markus 16 ayat 10 dan coba bandingkan dengan Yohanes 20 ayat 19. Kematian Tuhan Yesus ternyata dapat
memporak-porandakan para pengikut dan murid Yesus pada saat itu. Akan tetapi anak-anakku, terpecahnya para murid dan pengikut Yesus tidak berlangsung lama. Mengapa demikian? Karena kebangkitan Tuhan Yesus menjadi sebuah peristiwa yang menyatukan kembali para murid dan pengikut Yesus. Dan peristiwa inilah dapat disebut dengan semangat rekonsiliasi. Artinya apa? Melalui kebangkitan Tuhan Yesus, para murid dan pengikut Yesus disatukan kembali untuk melaksanakan misi Allah, mengabarkan apa? Injil Kerajaan Allah. Ya. Semangat rekonsiliasi atau semangat rekonsiliasi kebangkitan Tuhan Yesus itu mempunyai maksud, yaitu agar mereka yang telah disatukan kembali, para murid dan pengikut ini, mempunyai misi dan menjalankan misi Allah, yaitu mengajarkan Injil Kerajaan Allah. Dan di dalam proses menyatukan kembali ini atau rekonsiliasi ini, Tuhan Yesus menjumpai murid-muridnya. Di antaranya yang pertama yang dijumpainya setelah dia bangkit, yaitu penampakan pertama dimulai dari siapa? Maria Magdalena. Kalian tahu Maria Magdalena adalah seorang yang telah dilepaskan dari 7 setan. Kalian bisa buka dan baca di Lukas 8 ayat 2. Dan cerita ini cukup dikenal di lingkungan pengikut Yesus. Dan juga cerita ini sebagai penanda atau pengakuan kekuasaan Yesus Sang Guru. Anak-anakku, seharusnya kesaksian Maria Magdalena atas penampakan Yesus yang bangkit dapat membuat para murid Yesus teringat kembali akan kuasa Yesus dan juga perkataan Yesus sebelum dia disalibkan. Kalian bisa buka di Lukas 24 ayat yang ke-7. Akan tetapi sayangnya kesaksian Maria Magdalena tentang kebangkitan Yesus, tentang penampakan Yesus, mereka pun tidak percaya, artinya tidak mendapat respon ya. Kemudian yang kedua, Tuhan Yesus menampakkan diri lagi kepada 2 pengikut Yesus yang dalam perjalanan keluar kota. Meski tidak disebutkan siapa mereka di dalamnya. Perjumpaan dengan Tuhan Yesus yang bangkit itu pun ternyata tidak membuat murid yang lain percaya. Kalian bisa baca di ayat yang ke-13. Karena itu pada penampakannya yang ketiga, Tuhan Yesus sendiri menampakkan kepada 11 muridnya yang sedang makan. Kalian lihat di ayat 14 ya. Disinilah Tuhan Yesus menegur muridnya akan ketidakpercayaan mereka pada orang-orang yang melihatnya bangkit. Dan di penampakannya yang ketiga ini juga, Tuhan Yesus akhirnya menyatukan kembali murid-murid dan memberi mereka tugas, yaitu apa? Memberitakan Injil pada segala makhluk. Kalian lihat di ayat 15 ya. Dengan kata lain, memberitakan Injil ini tidak hanya ditujukan kepada manusia saja, akan tetapi kepada seluruh kehidupan ataupun kosmos dan juga segala makhluk. Untuk tujuan pemberitaan Injil ini, Tuhan Yesus memperlengkapi murid-muridnya yang telah disatukan dengan tanda-tanda khusus. Antara lain mereka dapat mengusir setan, berbicara dalam bahasa baru, kemampuan untuk melakukan tindakan-tindakan ajaib dan sebagainya. Kalian bisa baca di Markus 16 ayat 17 sampai 18. Anak-anak, perlu kita ingat ya, bahwa tanda-tanda bukanlah hal yang utama ya untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah. Tetapi kalau pada masa itu diberikan semuanya itu karena apa?
untuk meneguhkan pemberitaan Injil sehingga dapat diterima oleh orang yang mendengarkan berita keselamatan itu sendiri, ya. Kalian baca di ayat yang ke-20. Nah, apa yang bisa kita dapatkan dalam renungan pagi hari ini? Kalian tentu mengenal kata bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Artinya apa, anak-anak? Kesatuan adalah kunci kehidupan dalam rangka mencapai tujuan bersama. Sekalipun kehidupan dalam kesatuan tidaklah mudah untuk diraih, pastinya seringkali terdapat keterpecahan di dalamnya yang disebabkan berbagai hal, ya. Jadi tidak mudah untuk hidup di dalam persekutuan, kesatuan itu tidak mudah, anak-anak. Karena di dalamnya itu ada banyak keterpecahan juga, ya, yang membuat seseorang itu akhirnya berbeda satu dengan yang lain. Kehidupan yang terpecah tersebut juga dialami dalam persekutuan di dalam gereja, termasuk di dalam persekutuan remaja seperti yang kalian ikuti selama ini. Di dalam persekutuan atau komunitas yang terpecah itu dapat melemahkan tujuan apa? Tujuan persekutuan atau tujuan Allah menghadirkan Injil keselamatan di muka bumi ini. Sebagaimana yang tertulis di dalam Markus 16 ayat 15. Bahwasanya tugas persekutuan itu adalah memberitakan Injil kepada seluruh makhluk, dan tugas ini tidak dapat kita lakukan kalau kita terpecah-pecah atau kalau kita tidak bersatu. Ingat ya anak-anak, kita punya tugas, setiap kita punya tugas untuk memberitakan Injil. Karena itu janganlah kita mudah terpecah-pecah atau terombang-ambingkan oleh suatu masalah atau konflik yang ada. Biarlah semangat rekonsiliatif ini yang perlu terus remaja ataupun kita hidupi bersama di tengah persekutuan atau komunitas di mana kita ada di dalamnya, di mana kita terhisap di dalamnya. Bahkan bisa dikatakan anak-anak bahwa masa remaja dapat menjadi masa yang menyuburkan semangat rekonsiliasi, ya. Sebuah kenyataan yang kita hadapi bahwa di dalam hidup kita, baik itu remaja ataupun orang dewasa, seringkali kita menemui permasalahan-permasalahan atau konflik. Mengapa demikian? Anak-anak, jika hal itu terjadi karena pada dasarnya setiap orang itu berbeda, ya. Setiap kita itu berbeda. Itu dulu yang harus disadari, ya. Kita itu berbeda, ya. Berbeda dalam apanya? Dalam segala hal. Dalam pemikirannya, dalam pemahamannya, kemudian dalam karakternya, di mana ia tumbuh, di mana ia dibesarkan dan sebagainya. Itu adalah faktor-faktor yang membuat kita dengan yang lainnya itu berbeda, ya. Akan tetapi anak-anak itu tidaklah menghalangi kita, ya, untuk kita melakukan apa? Rekonsiliatif, ya. Jika ada permasalahan-permasalahan yang terjadi. Sebab panggilan hidup kita bukan untuk menghindari konflik tersebut atau permasalahan yang ada. Artinya, jika kalian mengalami suatu permasalahan atau konflik dengan teman atau dengan siapa sajalah, janganlah kalian melarikan diri atau menjauhkan diri dari persekutuan yang ada. Kayak tadi dikatakan, ada permasalahan ketika Tuhan Yesus disalib, terpecahlah mereka. Ada yang tetap setia, ya. Ada yang skip, menghilang, ya.
Ada juga yang menyendiri. Itu adalah hal-hal yang mungkin sering terjadi di dalam kehidupan kita. Justru anak-anak di tengah konflik atau permasalahan yang ada, kita belajar untuk apa? Melakukan rekonsiliasi. Belajar untuk menyelesaikan konflik. Apa? Belajar untuk menyelesaikan konflik. Sehingga hidup persekutuan kita menjadi lebih baik. Ya. Jika kita bisa menghadapi suatu perbedaan itu dengan benar, suka atau tidak mau hidup persekutuan kita pun menjadi lebih hidup. Tidak mungkin kita tidak berbeda. Itu camkan anak-anak ya. Kita itu berbeda. Tetapi bagaimana perbedaan kita itu menjadi sesuatu yang indah. Sesuatu yang bisa berjalan bersama. Bu Ririn punya ini ya. Ibarat musik, kalian tahu musik kan ya? Bunyi piano, bunyi drum, bunyi gitar, bunyi trompet, itu tidak sama satu dengan lainnya. Mereka punya bunyi khasnya sendiri-sendiri. Tetapi jika bunyi-bunyi itu disatukan dari piano, organ, gitar, itu akan membentuk apa anak-anak? Harmonisasi musik yang indah. Padahal itu berbeda-beda bunyinya. Tetapi kenapa kalau disatukan itu menjadi sesuatu yang enak didengar? Itulah indahnya sebuah perbedaan yang ada, ya. Anak-anakku, perlu kita camkan bersama bahwa di dalam sebuah persekutuan atau komunitas, sekali lagi Ibu tekankan, tidak mungkin kita tidak akan berbeda satu dengan yang lain. Akan tetapi, bagaimana kita menyikapi perbedaan tersebut sehingga perbedaan itu menjadi indah dan dikemas dalam semangat rekonsiliasi yang menghidupkan persekutuan kita bersama. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Oke, terima kasih untuk pembawa firman yang karena telah menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya apa yang telah disampaikan oleh pembawa firman tadi dapat kita terapkan dalam hidup kita masing-masing setiap harinya. Selanjutnya kita akan memberikan persembahan yang akan diiringi dengan pujian seperti berikut. Dengan sukaria ku beri padamu dan merasa kaya dalam Tuhanku. Mari kawan-kawan, rela hatilah, bawa persembahan, datanglah segera. Oke, selanjutnya kita akan menyatukan hati untuk doa persembahan dan juga doa penutup, diakhiri dengan doa Bapa kami. Mari kita satukan hati. Ya Tuhan, terima kasih karena Engkau telah menyertai kami Tuhan dan memampukan kami hingga pada pagi hari ini kami bisa memberikan persembahan yang mungkin tidak seberapa, tapi di hadapan-Mu ini adalah yang kami punya Tuhan. Sebentar lagi kami akan menutup ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan, kiranya Engkau sertai kami untuk kegiatan kami selanjutnya dan dimanapun kami berada Tuhan, lingkupi kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus.
Berikut adalah doa Bapa kami yang telah Kau ajarkan pada kami, Tuhan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti dalam surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, Tuhan. Dan janganlah Engkau membawa kami ke dalam pencobaan, kiranya Engkau membebaskan kami dari yang jahat, Tuhan. Karena Engkau yang punya kuasa, kemuliaan, kerajaan dan sampai selama-lamanya. Terima kasih Yesus. Amin. Sebelum kita tutup ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita menyanyikan satu buah lagu lagi, yaitu Kasih yang Sempurna. Terima darimu, bukan karena
Ya, terima kasih untuk teman-teman yang telah mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Kiranya kita bisa berkumpul lagi pada hari Minggu selanjutnya. Terima kasih, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya, amin. Dadah.